Angin menerpa dedaunan di tepi hutan alas purwo yang sunyi. Terlihat seorang wanita dengan langkah kaki terburu-buru menapaki tanah yang becek. Aris, Aris, di mana kau? Rani terus berjalan menyusuri tepi hutan, mencari Aris. Sayup-sayup suara burung hantu terdengar di kejauhan. Lalu hening sejenak. Kaki Rani terhenti ketika matanya tertuju di semak-semak tepi hutan. Tergeletak tubuh seorang pemuda yang masih bernafas. Suara Rani kembali terdengar lebih panik. Aris, Aris, kita harus keluar sekarang. Langit udah merah. Aku mohon, jawab Aris. Suara nafas Rani berat dan tersengal, mengguncang-guncang badan Aris yang hanya mematung tapi masih bernafas. Beberapa menit kemudian, suara kain sobek terdengar samar. Rani berusaha menerobos semak berduri, mencoba membawa tubuh Aris keluar dari hutan. Tubuh Aris memang berhasil keluar dari reruntuhan gua padepokan yang runtuh terbenam di jantung alas Purwo. Kakinya penuh luka gores, bajunya robek, tapi yang lebih mengerikan, matanya kosong, tidak berkedip. Ia bernafas, tapi kosong. Tubuhnya ada di dunia ini, tapi jiwanya tidak. Aris mengusap pelipisnya yang berkeringat, lalu menatap jam tangan yang tampak berkabut di balik lengan jaketnya. Jarum pendek menunjukkan angka 3, jam 3 sore, atau mungkin sudah lebih. Sinar matahari sudah mulai tertutup oleh awan, dan hutan di sekelilingnya perlahan kehilangan warna. Bayangan pepohonan semakin panjang, menari pelan di tanah yang lembab. Harusnya Rani gak jauh dari sini. Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Sejak 1 jam lalu, ia terpisah dari Rani. Dia menatap sekeliling, semua tampak sama. Pohon-pohon besar dan akar yang menonjol seperti cakar raksasa. Ranting-ranting menggantung seperti tali-tali tua, dan kabut mulai turun, menggumpal di antara semak-semak. Udara berubah, lembab, dingin dan berat. Ia memanggil, "Rani!" Tak ada jawaban. Suara binatang hutan yang tadi riuh kini hilang. Tidak ada suara burung ataupun serangga. Bahkan desir angin pun tak terasa. Sunyi, terlalu sunyi. Aris menelan ludah. Tenang, tenang. Ini cuma efek sugesti. Aku cuma nyasar. Nanti juga pasti ketemu jalannya. Ia melanjutkan langkah, tapi tanah yang diinjak terasa berbeda, licin, seperti lumpur yang belum kering. Daun-daun kering di sekitarnya mendadak lembek, berwarna keabu-abuan. Bahkan pepohonan terlihat aneh batangnya, tidak lagi tegak. Beberapa melengkung seperti membungkuk ke arahnya. Dan bayangan itu tidak mengikuti arah cahaya. Ia bergerak sendiri, kadang berdiri di samping Aris, kadang menyilang di depannya, seolah menuntun atau menyesatkan. Aris berhenti. Ini bukan hutan biasa. Kepalanya mulai pening. Hidungnya mencium aroma seperti dupa lama yang bercampur bau tanah basah. Udara yang ia hirup bukan sekedar dingin atau rasa lain. Seperti menarik nafas di dalam air, penuh tekanan, menusuk dada. Perlahan ia sadar, ini bukan dunia yang ia kenal. Jangan-jangan aku masuk zona yang dibilang Simbah dulu ya, bisiknya. Basabar menyebutnya lorong halus, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh menipis. Biasanya hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kepekaan, atau mereka yang tidak sengaja melangkah terlalu jauh. Dan Aris, si skeptis yang selalu mentertawakan hal gaib, kini berdiri di tengahnya. Tiba-tiba, sebuah suara lirik seperti bisikan muncul di telinganya. Aris memutar badan dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. "Halo, siapa itu?" Suaranya meninggi. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangannya. Dalam beberapa langkah ke depan, dunia seolah bergeser. Karena jadi gelap. Langit, jika disebut langit, ini seperti terbuat dari asap abu-abu yang menggulung.
Di kejauhan, bayangan tinggi seperti manusia berdiri diam di antara dua pohon, tapi tak bergerak dan tak menghilang. Aris mundur satu langkah. Lagi-lagi, ini efek visual, ilusi, atau halusinasi karena panik. Katanya mencoba meyakinkan diri. Namun, semakin ia bergerak, dunia di sekitarnya seperti menyesuaikan. Jalur yang tadi ia lalui tak lagi ada. Tak ada jejak kaki. Tak ada sisa ranting patah. Bahkan, suara langkahnya sendiri terdengar tumpul. Seperti berjalan di atas kapas yang tebal. Ia berhenti. Matanya mulai basah karena ketegangan. Mana jalan pulangnya? Desahnya lirih. Tapi tak ada jawaban. Tak ada petunjuk. Hanya kabut. Pohon-pohon yang mengarah seperti menutup. Dan bayangan-bayangan yang bergerak seperti bernafas. Aris yang seumur hidupnya percaya pada logika, sains, dan nalar, kini berdiri sendirian di alam yang tidak mengikuti hukum manusia. Dan itulah awal dari perjalanan yang akan menguji keyakinannya, menghancurkan batas pikirannya, dan mengubah siapa dirinya sebenarnya. Langkah Aris semakin goyah. Kabut tebal menyelimuti sekitarnya, dan napasnya memburu dalam udara yang semakin dingin menusuk. Hutan yang tadi terlihat nyata kini berubah menjadi labirin ilusi, di mana setiap pohon seperti berdiri di tempat yang sama, dan suara langkahnya sendiri terdengar asing. Ia berlutut, tubuhnya gemetar. Aku, di mana ini? Lalu terdengar suara langkah. Suara itu muncul dari balik kabut. Pelan, teratur, bukan langkah makhluk liar. Terlalu tenang, terlalu manusiawi. Perlahan dari balik tirai kabut muncullah sosok perempuan. Wajahnya cantik namun pucat seperti sinar bulan. Rambut panjang mengalir hingga ke punggung. Matanya hitam kelam, dalam seperti danau tak berdasar. Ia berdiri anggun, nyaris tak menyentuh tanah. Mengenakan pakaian panjang keperakan yang berpendar lembut di tengah kegelapan. Aris menegang. Siapa kau? Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dengan suara yang lembut namun penuh gema ia menjawab. Aku penjaga batas. Aris menatapnya lekat-lekat. Batas apa? Antara dunia kalian dan dunia kami. Dunia kami? Aris menelan ludah. Itu bukan jawaban biasa. Kalimat itu mengandung sesuatu atau arti yang lebih dalam. Dan memang benar, wanita yang berdiri di depannya, Sasmita, bukan sekedar roh penjaga biasa. Ia adalah putri dari Ratu Maharani Chandrakirana, penguasa kerajaan gaib bernama Niskalapura, sebuah kerajaan tak kasat mata yang sejak ratusan tahun lalu tersembunyi di balik lapisan dunia nyata. Dikenal dalam naskah-naskah kuno sebagai kerajaan spiritual yang menjaga keseimbangan antara roh leluhur dan dunia manusia. Namun, masa lalu itu sudah lama ia kubur. Sasmita telah lama meninggalkan istananya. Ia menolak takdirnya sebagai putri kerajaan yang hanya hidup dalam batas-batas dunia roh. Ia haus akan dunia manusia, dunia yang katanya penuh warna dan kehidupan. Tapi setiap kali ia mencoba melangkah ke batas sana, dunianya menolak. Dan kini ia melihat harapan dalam sosok seorang manusia yang tersesat, Aris. Namun Sasmita tidak ingin mengungkap siapa dirinya. Tidak untuk sekarang. Ia tahu kebenaran bisa menjadi pedang bermata dua. Namaku Sasmita. Katanya. Aris mengernyit. Nama yang aneh. Ia tersenyum tipis. Dan kau Aris, bukan? Manusia yang tersesat tapi belum mati. Aris menatapnya tajam. Perasaan aku gak pernah bilang siapa namaku. Sasmita tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menatap ke dalam kabut. Aku bisa bantu kau keluar, tapi ada syaratnya. Aris menegakkan tubuhnya. Apa? Aku ingin ikut denganmu ke duniamu. Walau hanya sebentar, aku ingin merasakannya.
Aris menggeleng pelan. Kau bukan manusia. Aku pernah hampir jadi manusia, tapi takdir berkata lain. Suaranya berubah pelan, nyaris seperti bisikan di telinga. Ada luka dalam kata-katanya, luka yang tak bisa diceritakan. Aris menatapnya, mencoba membaca lebih jauh. Tapi tak ada celah. Sasmita begitu tenang, seperti danau yang tak menunjukkan gelombang. Tapi dalam dasarnya menyimpan arus yang deras. Baiklah kalau begitu, kata Aris akhirnya. Tunjukkan jalannya dan kau boleh ikut. Sasmita menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Ia berbalik, masuk ke dalam kabut. Aris menatap punggungnya sejenak, lalu mengikuti. Namun sebelum ia benar-benar melangkah, sebuah pertanyaan masih menggantung di benaknya. Ia menghentikan langkah. Tunggu. Sasmita menoleh perlahan. Aris mengerutkan dahi. Tadi kau sebut namaku, padahal aku belum pernah bilang ke kamu. Sasmita menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang. Kadang dunia ini nama punya agamanya sendiri. Dunia gaib memanggil siapa yang punya niat kuat. Ia melangkah perlahan, meninggalkan Aris yang masih bingung. Tapi sebelum kabut benar-benar menelannya, suara terdengar sekali lagi. Halus, nyaris tak terdengar. Kau mungkin bukan siapa-siapa, tapi keberanian itu jarang ditemukan. Kabut belum benar-benar menghilang saat Aris dan Sasmita melangkah menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Langkah mereka nyaris tak bersuara. Ditelan tanah lembek dan akar-akar yang menjulur seperti tangan patah. Hutan yang mereka masuki sekarang berbeda, lebih sunyi dan lebih dingin. Tempat apa ini? Aris bertanya pelan. Sasmita tidak langsung menjawab. Pandangannya lurus ke depan, tubuhnya tetap anggun dalam diam. Ini hutan mayat hidup. Ucapnya lirih. Aris menghentikan langkah. Hutan apa? Roh-roh yang mati tak wajar, dibunuh, dikhianati, disakiti. Mereka bersemayam di sini, tapi tak benar-benar pergi. Aris menatap ke sekeliling. Kabut perlahan menipis, dan kini pohon-pohon tampak lebih tua. Kulit batangnya retak seperti luka yang belum sembuh. Dari sela-sela akar, ia mulai melihat beberapa bentuk. Dari tangan, separuh wajah, dan tulang belulang yang menggenggam udara. Apa itu? Apakah itu manusia? Aris bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Sasmita mengangguk. Arwah korban. Mereka yang tidak dimakamkan dengan doa. Mereka haus. Haus akan kehadiran manusia. Kadang mereka hanya ingin didengar. Tapi seringkali mereka ingin kau ikut. Suara samar mulai terdengar. Tolong, lihat aku juga pernah hidup. Bisikan itu datang dari segala arah, seolah dari balik tanah, seolah dari dalam kepala. Aris mulai gelisah, keringat dingin membasahi pipinya, meski udara begitu dingin, begitu menusuk. Langkahnya melambat, suara-suara itu memanggilnya, dan tiba-tiba tangan kaku mencuat dari tanah, menggenggam pergelangan kaki Aris. Ia terjatuh, nyaris membentur batu. Aduh! Sasmita dengan sigap mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya yang putih, cahaya biru keperakan meledak, membuat tangan-tangan itu mundur dan lenyap kembali ke dalam tanah. Aris terengah. Apa itu tadi? Mau menculikku? Mereka kesepian, dan kau masih punya cahaya hidup. Itu yang menarik mereka. Jawab Sasmita datar. Aris menatapnya dan masih terduduk di tanah. Kenapa kau nggak bilang ini berbahaya dari tadi? Kalau aku bilang, kau tetap harus lewat.
tapi kau akan ragu di setiap langkahnya nanti. Dan di sini, keraguan lebih mematikan daripada luka. Aris diam, dadanya naik turun cepat. Tapi ia tak melawan. Ia bangkit pelan, lalu menatap lurus ke depan. Oke, teruskan. Perjalanan berlanjut. Hutan perlahan berubah menjadi lebih gelap. Meski tak ada matahari, daun-daun di atas kepala mereka menghitam. Kabut berganti dengan debu lembut yang mengambang. Lalu mereka sampai di sebuah tepi. Tanah seperti terpotong. Di depan mereka mengalir sungai darah. Airnya berwarna merah gelap, kental, dan mengalir pelan. Bau amis memenuhi udara. Dari dalam sungai terdengar suara-suara merintih. Kadang teriak, kadang isakan anak kecil. Aris menutup telinga. Ini neraka. Ini sungai perbatasan dan kita harus menyeberang. Ujar Sasmita. Bagaimana caranya? Kita nggak punya perahu. Kita jalan. Aris menatapnya tak percaya. Apa kau gila? Itu bukan air, itu darah. Kalau kau percaya ini darah, maka itu akan jadi darah. Kalau kau percaya kau bisa menyeberang, maka tubuhmu tidak akan tenggelam. Aris terdiam. Dan kalau aku ragu? Sasmita menatapnya dengan tatapan menusuk. Maka roh-roh di bawah itu akan menarikmu, dan kau tak akan kembali lagi. Aris menelan ludah. Sasmita melangkah duluan. Kakinya menginjak permukaan air itu. Dan tidak tenggelam. Ia berjalan seolah menyusuri lantai kaca. Tenang dan anggun. Aris menghela napas dalam. Boleh aku lari balik lagi gak sih? Gumamnya. Lalu ia mencoba melangkah. Kakinya menyentuh permukaan. Dan terasa hangat, lembek, namun menopang. Langkah pertama, kedua, dan ketiga. Lalu terdengar suara lirih dari bawah. Aris! Ia terdiam. Itu suara Rani. Kau ninggalin aku. Kau tega, Aris. Kepalanya menoleh ke kiri. Dan di sana, dari dalam permukaan sungai muncul wajah Rani. Tapi matanya hitam, kosong. Lidahnya menjulur panjang. Aris mundur satu langkah dan mulai tenggelam. Aris! Jangan dengarkan! Sasmita berseru. Aris menahan napas. Matanya tertutup. Ia berusaha keras untuk menenangkan pikirannya. Aku hidup. Aku hidup. Aku bukan milik kalian. Langkahnya kembali mantap. Satu demi satu sampai ia berhasil mencapai ke seberang. Tubuhnya gemetar, lututnya hampir roboh. Tapi ia selamat. Sasmita menatapnya dalam-dalam. Semakin dekat ke perbatasan, semakin banyak roh yang mencoba menghentikanmu. Dunia ini tidak ingin kehilanganmu begitu saja. Aku gak ngerti. Tapi aku juga gak mau mati di tempat yang kayak gini. Sasmita tersenyum tipis. Itu cukup untuk saat ini. Di balik kabut yang mulai menipis, bayangan besar menanti. Sesuatu yang sudah lama menunggu langkah Aris. Dan gua cermin kegelapan, tinggal beberapa langkah lagi. Langkah mereka terhenti di mulut gua. Tanah di sekitarnya basah, berlumut, dan mengeluarkan aroma logam samar yang menyengat. Kabut berhenti tepat di depan gua itu, seolah tak berani menyentuhnya. Mulut gua itu gelap, bukan gelap biasa. Gelapnya seperti menghisap cahaya, seperti lubang tempat cahaya mati. Sasmita berdiri diam di depan celah batu itu, tanpa berkata sepatah kata pun. Aris menatapnya, penuh curiga. Ada apa? Kau kelihatannya ragu. Sasmita menoleh pelan, lalu menjawab lirih. Gua ini bukan tempat yang bisa aku masuki. Tapi cuma kau yang bisa, Aris. Aris mengernyit.
Kenapa aku aja yang bisa masuk? Gua ini menunjukkan cerminan isi hatimu, ketakutanmu, dan dirimu yang sesungguhnya. Dan inilah ujian buat dirimu sendiri. Ia menatap Aris dalam-dalam. Kau tak akan bisa keluar dari dunia ini sebelum kau menghadapi siapa dirimu. Dan siapa kau jika semua topengmu direnggut. Aris menelan ludah. Tubuhnya terasa ringan, tapi tidak nyaman. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang mengguncangnya. Jadi, kau bakal tunggu di luar? Sasmita mengangguk. Aku tidak bisa masuk, tapi aku akan di sini kalau kau berhasil. Kalimat terakhir itu dingin, tapi juga jujur. Tak ada pilihan lain. Aris harus melangkah masuk. Kegelapan menyambut seperti rahim dunia. Langkah pertamanya terasa seperti memasuki air dingin. Udara di dalam gua begitu padat, hingga terasa seperti menembus dinding. Tapi tidak ada suara. Langkahnya sendiri, tapi tidak ada gema. Dan tiba-tiba, lampu menyala. Tidak dari senter, tapi dari seluruh dinding gua. Dinding-dinding batu itu kini memantulkan bayangan seseorang, seperti cermin. Tapi bukan hanya sekedar pantulan. Itu mirip Aris, tapi bukan Aris yang ia kenal. Sosok di dalam cermin menatapnya tajam. Mata yang sama, wajah yang sama, tapi senyumnya berbeda. Matanya gelap, ada amarah yang mendidih dalam diam. Aris mundur, tapi cerminan itu tidak mengikuti gerakannya. Lalu, cerminan itu bergerak sendiri, melangkah keluar dari dinding, seperti kabut yang berubah wujud. Apa kau pikir kau kuat, Riz? Suara tiruannya terdengar serak dan kasar. Kau bukan siapa-siapa, Aris. Cuma beban. Bahkan perempuan itu, Sasmita, harus nyelamatin kau berkali-kali. Aris menggeleng pelan. Diam! Tiap kali kau takut, kau berharap ada yang membantu. Kau gak pernah belajar, Aris. Kau cuma ikut arus. Kau cuma bisa bertahan karena orang lain melindungimu. Naif. Aris mengepalkan tangannya. Tapi tiruan itu masih terus mendekat. Kau gak punya kekuatan. Kau gak punya darah istimewa. Kau hanya manusia biasa. Kau bukan seorang pahlawan, Aris. Aku gak butuh jadi pahlawan, bentak Aris. Ya, kau cuma butuh selamat kan? Sosok itu tersenyum bengis. Dan sekarang, giliran akulah yang hidup. Dan kau tinggal di sini. Lalu bayangan itu menyerang. Pertarungan terjadi. Tapi bukan adu pukul. Bukan juga dengan sihir. Ini pertarungan kesadaran dan kendali. Bayangan Aris mencoba memasuki pikirannya. Membisikkan keraguan. Menghancurkan rasa percaya dirinya. Menyeretnya kembali ke posisi sebagai beban. Sebagai korban. Namun di tengah teriakan dan keputusasaan, Aris teringat. Basabar, Tori, Bram, bahkan Sasmita. Semua yang pernah bersama dan melindunginya. Dan justru dari situ, ia menemukan kekuatan kecil. Bukan dari dendam, tapi dari rasa ingin membalas budi kebaikan mereka. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa. Tapi, aku gak akan biarin siapapun menguasai diriku. Dengan tekad yang menguat, Aris berdiri tegak. Ia menatap langsung ke wajah gelapnya. Kau bukan aku. Kau cuma rasa takutku. Dan aku gak akan takut lagi. Bayangan itu perlahan retak. Suaranya mulai memeki. Cermin-cermin di sekeliling mulai pecah satu persatu. Lalu gelap kembali. Di luar gua, Sasmita menunggu. Matanya memandang jauh ke dalam kabut. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari dalam gua. Aris melangkah keluar. Pucat, basah kuyup oleh keringat. Tapi langkahnya tegak. Sasmita menatapnya. Selamat datang kembali, Riz. Aris terdiam sejenak. Di dalam tadi, aku melihat sisi paling buruk dari diriku. Dan kau keluar tanpa membawa bersamamu, kan? Kata Sasmita pelan. Aris hanya menatap, lalu berkata, aku gak tahu gimana caranya untuk menyelesaikan semua ini. Tapi yang aku tahu, aku gak akan lari lagi.
Namun, di dalam hatinya Aris mulai goyah. Di setiap tempat yang telah mereka lewati, hutan penuh arwah, sungai darah, dan sekarang gua cermin, ia selalu dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan kini, perlahan-lahan, satu pertanyaan mulai tumbuh dalam pikirannya. Apakah aku masih hidup? Atau aku sudah menjadi bagian dari alam roh ini? Langit di atas mereka tampak lebih gelap dari sebelumnya. Meski tak ada awan, tak ada malam, tak ada waktu. Hanya kabut yang perlahan kembali turun, seperti tirai tipis yang memisahkan dunia mereka dari sesuatu yang lebih dalam. Aris duduk bersandar di batu. Nafasnya masih berat. Sementara Sasmita berdiri beberapa langkah darinya, membelakanginya, menatap ke arah kabut yang menyembunyikan jalan di depan. Keheningan itu lama, nyaris seperti jeda antara dua dunia. Sampai akhirnya Aris bicara. Kenapa kau membantuku, Sasmita? Sasmita tidak menoleh, tapi suaranya terdengar pelan dan datar. Karena kau tidak mudah untuk menyerah. Aris tertawa kecil, bukan tawa gembira, tapi tawa getir. Aku bahkan hampir mati tadi. Kalau aku sendiri, mungkin aku sudah lenyap. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Aku tahu, dan kau selalu ada untuk menolongku. Dari tangan-tangan itu, dari sungai, bahkan dari diriku sendiri. Diam lagi, tapi kini ada getaran di tangannya. Jadi, apakah benar aku cuma beban buatmu, Sasmita? Sasmita akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, namun memancarkan aura yang lembut. Kau manusia. Maksudmu? Kau takut. Kau salah. Dan kau rapuh. Tapi kau tetap berjalan. Itu bukanlah beban, Aris. Itu keberanian. Mata Haris menatap lebih lama. Dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang rapuh di balik wajah dingin Sasmita. Sesuatu yang mirip kesepian. Dan kau juga kesepian? Tanya Haris pelan. Sasmita terdiam. Selama ini kau membantuku. Tapi siapa yang membantumu? Tak ada jawaban. Tapi dari raut wajah Sasmita, dari caranya memalingkan wajah, Haris tahu itu pertanyaan yang berat buat dia. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan diamnya, ia mengakui dia pun terluka. Terlalu lama menjaga batas dunia, terlalu lama menjadi bayangan. Dan kini, untuk pertama kalinya ada seseorang yang menatapnya. Bukan sebagai roh, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai makhluk yang juga butuh didengar. Haris berdiri, perlahan ia melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. Kau gak harus sendiri, Sasmita. Kalimat itu sederhana, tapi masuk tepat di tempat yang terdalam. Sasmita menatapnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya untuk pertama kalinya tampak hangat. Terima kasih, Res. Tapi jangan jatuh cinta padaku ya. Haris tersenyum tipis. Tenang, aku aja belum yakin kalau kau punya jantung. Sasmita tertawa kecil. Suara tawa yang anehnya manusiawi. Namun di balik tawa itu Haris tahu ada sesuatu yang tumbuh. Entah itu rasa percaya atau perasaan yang lebih sulit untuk dijelaskan. Tapi mereka tak punya waktu untuk mengerti sepenuhnya. Karena di balik kabut, ancaman sesungguhnya sudah menunggu. Mereka berjalan dalam diam. Udara semakin berat. Aroma belerang mulai tercium samar-samar, bercampur dengan bau bangkai dan asap terbakar yang tak tampak dari mana datangnya. Tanah di bawah kaki Haris mulai retak, berdenyut perlahan seperti nadi raksasa di bawah permukaan. Bahkan kabut yang biasanya menemani mereka kini menghindar, seolah alam pun tahu tempat ini bukan untuk siapapun. Sasmita berhenti. Dia sudah dekat, Aris. Bisik Sasmita. Haris menoleh dengan gugup. Dia.
Sasmita mengangguk pelan. Jin penunggu alas roh, penguasa dimensi ini. Dia tak suka manusia masuk terlalu jauh. Jadi, apa kita mau balik lagi? Apa gimana? Aris mencoba bercanda, tapi suaranya agak tersendat. Tiba-tiba bumi bergetar. Pohon-pohon bergoyang, tapi angin tak berembus. Tanah merekah, dan dari dalamnya muncul bayangan besar, membentuk sosok dengan tinggi lebih dari 2 kali manusia. Mata merah menyala, wujudnya tak jelas, seolah berdiri dari asap, tanah, dan kebencian. Suara berat itu bergema. Manusia, terlalu jauh kau melangkah. Aris mundur 2 langkah. Itu dia! Sasmita berdiri di depan Aris, tangannya terangkat. Aura biru keperakan menyelubungi tubuhnya. Pergi kau! Katanya kepada makhluk itu. Makhluk itu menyeringai, mengeluarkan suara seperti batu digesek paksa. Kau membelot Sasmita. Penjaga tak boleh jatuh cinta pada yang lewat. Aris terkejut. Apa maksudnya? Sasmita tidak menjawab. Ia menatap makhluk itu dengan mata penuh kekuatan dan kemarahan. Aku tidak jatuh cinta padanya. Aku hanya tidak ingin melihatnya mati sia-sia. Makhluk itu mengaum. Dan udara seketika meledak. Aris terhembas ke belakang, menghantam batang pohon besar. Tubuhnya nyeri, tapi masih sadar. Sasmita melayang, tubuhnya bersinar terang. Ia melontarkan serangan cahaya ke arah makhluk itu. Ledakan terdengar, tanah terbakar, tapi makhluk itu tetap berdiri. Aris bangkit, meski tubuhnya gemetar. Sasmita, jangan sendiri! Ia mencoba mendekat, tapi tanah di sekitarnya mulai amblas. Akar-akar menjulur, mencoba meraihnya. Sasmita menoleh, matanya penuh kilat. Jangan mendekat. Kau belum bisa. Aris terdiam, tapi hatinya terbakar. Ia lelah, merasa lemah. Lelah dilindungi terus. Aku memang gak siap, tapi aku juga gak mau kamu bertarung sendirian, Sasmita. Dengan sisa tenaga, ia melangkah ke depan, melompati celah-celah tanah yang menganga. Ia mengangkat batu besar dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Dan tidak berpengaruh. Makhluk itu menggeram. Sasmita melompat berdiri tegak di antara Aris dan makhluk itu. Kedua tangannya terangkat ke samping. Tubuhnya mulai diselimuti aura perak kebiruan, berdenyut seperti nyala api lembut. Aris mencoba melangkah ke depan. Sasmita! Jangan kemari! Bentak Sasmita tanpa menoleh. Dia tidak akan melihatmu, Aris. Tapi jika kau ikut bertarung, kau akan jadi mangsanya. Sasmita terbang ke udara. Dengan satu gerakan ia menciptakan lingkaran cahaya di atas kepala, lalu melemparkannya ke arah makhluk itu. Lingkaran itu mengenai dada jin penunggu alas, tapi hanya membuat tubuhnya bergetar sebentar. Makhluk itu tertawa. Kau terlalu lemah sekarang, putri pengkhianat. Dari tubuhnya keluar puluhan tentakel hitam yang meliu seperti ular, menyerang dari segala arah. Sasmita menangkis satu demi satu. Gerakannya cepat, berputar di udara, memutar cahaya dari ujung jarinya menjadi senjata tajam, seperti keris bercahaya. Aku tak akan biarkan kau menyentuhnya. Sasmita menghantam tanah dengan telapak tangan terbuka. Ledakan energi menyapu ke segala arah, menghancurkan pohon-pohon di sekitar. Akar-akar di tanah terbakar. Jin penunggu alas terdorong mundur. Tubuhnya bergetar liar. Tapi hanya sebentar. Dari balik tubuh kabutnya, ia membentuk wajah besar. Mata merah menyala. Mulut menganga lebar. Dan dari dalamnya ia menembakkan pusaran kegelapan. Sasmita menangkis dengan perisai cahaya. Tapi kekuatannya mulai melemah.
Haris berteriak, "Sasmita!" Darah hitam mulai menetes dari bibir Sasmita. Tapi ia masih melayang, masih menahan. Dengan nafas terengah ia berseru, Kembalilah ke tidurmu, makhluk terkutuk. Ia menyalurkan seluruh energinya ke telapak tangan. Angin berhembus berputar kencang di depan Sasmita. Lalu perlahan membentuk menciptakan tombak cahaya yang memanjang dari lengannya. Satu hentakan tangan, tombak itu melesat seperti bintang jatuh. Tombak itu menembus tubuh jin penunggu alas. Suara jeritan melengking. Lengkingannya menggetarkan udara, memekakkan telinga. Makhluk itu mengamuk, meledakkan tanah di sekitarnya, menciptakan kawah yang besar. Sasmita terhempas ke tanah. Sasmita! Ares berlari mendekat, menghindari semburan energi liar. Ia menemukan Sasmita tergeletak di tanah. Tubuhnya bersinar redup, pakaiannya compang-camping, dan darah hitam mengalir dari luka di perutnya. Matanya terbuka, nyaris padam. Ares berlutut, menggenggam tangannya. Jangan tutup mata, jangan tutup mata. Kumohon Sasmita. Sasmita tersenyum lemah. Aku tidak akan mati, Aris. Aku nggak apa-apa. Cuman aku agak lelah. Dari balik kabut, tubuh jin penunggu alas mulai larut. Tapi bukan karena kalah, melainkan ia mundur. Untuk saat ini. Tapi bukan tanpa hasil. Ia telah meninggalkan luka dalam tubuh dan jiwa Sasmita. Di tengah reruntuhan dan napas berat, Aris menyadari ia tidak lagi bisa terus bergantung pada wanita itu. Sebentar lagi, mungkin hanya dia yang bisa memutuskan siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus kembali. Tanah hutan yang semula kokoh kini penuh keretakan. Sisa-sisa pertarungan masih terasa di udara. Asap tipis menggantung, menyisakan aroma hangus dan belerang. Daun-daun yang tadi hijau kini gosong, melingkari seperti luka bakar di tubuh hutan. Di tengah reruntuhan itu, Aris terduduk, memeluk tubuh Sasmita yang bersandar lemah di dadanya. Tubuh Sasmita terasa ringan, terlalu ringan seperti bayangan yang nyaris kehilangan bentuk. Cahaya biru lembut yang biasa menyelubungi dirinya ini meredup, berdenyut pelan seperti jantung yang kehabisan tenaga. Napasnya pendek, tak berirama. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya, membasahi jubah putih keperakan yang kini robek di banyak tempat. Luka di sisi perutnya tampak dalam, berdenyut seperti membuka jalan keluar bagi cahaya dari dalam dirinya. Haris menggenggam tangannya erat, mencoba mengalirkan kekuatan meski ia tahu ia tak punya apa-apa yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Sasmita, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya mencari, menatap wajah pucat itu, berharap masih ada kesadaran yang tersisa. Ia merasa lumpuh, bukan oleh luka fisik, tapi oleh rasa takut yang tak bisa dia sebut namanya. Takut kehilangan, takut benar-benar sendiri. Sasmita membuka mata perlahan. Mata itu tak lagi memancarkan cahaya tajam seperti biasanya. Kini hanya ada kenangan dan sedikit rasa sedih. Manusia keras kepala. Kenapa kau lari saja? Ucap Sasmita pelan sambil tersenyum lemah. Aris menggeleng cepat, matanya merah. Karena kau selalu melindungiku. Aku gak mau jadi pengecut dan beban. Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan, meski kadang konyol. Sasmita menatapnya lembut, seolah ia menyimpan jawaban untuk semua pertanyaan dunia ini, tapi tak bisa untuk mengatakannya. Kau berubah, Aris. Dari manusia yang takut pada bayangannya sendiri, jadi seseorang yang berani berdiri di tengah badai. Kata Sasmita pelan. Aris tertawa kecil dan getir. Aku masih takut, tapi kali ini aku gak akan lari lagi. Ia menyentuh rambut Sasmita yang terurai, lembut seperti kabut. Tapi saat disentuh terasa dingin, terlalu dingin.
Kau juga berubah, Sasmita, katanya lirih. Kau mulai bicara seperti manusia. Sasmita tersenyum, tapi senyumnya pahit. Aku sudah terlalu lama sendiri, Riz. Terlalu lama hidup dalam bayangan. Terlalu lama mengawal pintu yang tak pernah bisa aku lewati. Aris terdiam. Ia tahu, di balik wajah dingin itu tersimpan kelelahan yang tak bisa dimengerti oleh manusia, kelelahan abadi dan keterasingan. Kau gak mau cerita siapa kau sebenarnya, Sasmita? Ujar Aris. Sasmita menghela napas panjang. Suara hembusannya seperti angin lembut yang memeluk dedaunan mati. Aku anak dari Ratu Maharani Chandrakirana. Dulu aku bagian dari kerajaan roh yang disebut di Skalapura. Tapi aku menolak takdirku. Aku ingin tahu seperti apa rasanya menjadi manusia yang mencintai dan dicintai. Tapi sejak itu aku diasingkan, dikutuk jadi penjaga batas dunia, terikat di sini sampai ada yang menggantikanku. Aris membeku. Kata-kata itu berat, terlalu banyak untuk dicerna dalam satu tarikan nafas. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Sasmita menatapnya. Karena aku takut kau akan melihatku hanya sebagai makhluk asing, bukan sebagai aku. Aris menggenggam tangannya lebih erat. Ia bisa merasakan tubuh Sasmita mulai kehilangan kehangatannya. Kau bukan makhluk asing buatku, Sasmita. Kau satu-satunya yang aku percaya. Dan karena kau, aku bisa bertahan selama ini. Di dunia ini. Di alam ini. Sasmita terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku gak seharusnya merasa seperti ini, Aris. Tapi saat kau bilang kau tidak akan meninggalkan aku, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Aris menunduk. Ia memejamkan mata sejenak. Suara hatinya kacau, tapi satu hal terasa jelas. Ia peduli. Entah kenapa dan entah bagaimana, tapi perasaannya pada Sasmita bukan sekedar rasa terima kasih. Sasmita, bisik Aris, nyaris seperti doa. Kita cari jalan keluar bersama ya. Sasmita tersenyum kecil, menyentuh pipi Aris dengan sisa tenaganya. Aku tak bisa melewati gerbang itu, Aris. Itu pintu untukmu, bukan untukku. Aris menggeleng keras. Tidak seperti itu caranya. Aku tidak akan meninggalkanmu di tempat ini. Matanya mulai memerah, suaranya bergetar. Tapi Sasmita hanya memandangnya dengan mata yang damai. Aris, kau sudah berubah. Dari perubahan itu, berarti kau harus terus hidup. Angin dari gerbang semakin kencang. Suara aneh bergema di sekitar mereka. Raungan, bisikan, dan suara-suara dari masa lalu mereka. Waktu mereka hampir habis. Sasmita mendekatkan wajahnya ke telinga Aris. Dan dengan suara paling lembut yang pernah ia dengar, ia berbisik. Jangan jadikan aku alasan untuk berhenti berjalan, Aris. Dan sebelum Aris sempat menjawab, Sasmita mendorongnya. Seketika, tubuh Aris terseret oleh tarikan cahaya gerbang. Sasmita! Aris berteriak, tangan terulur, tapi tak bisa meraih. Wajah terakhir yang ia lihat adalah senyuman tipis dari perempuan itu, penuh damai, penuh luka yang akhirnya bisa ia terima. Teruslah hidup, Aris. Jangan lupa, aku pernah ada. Lalu semuanya putih. Cahaya siang menyambut, langit biru, angin laut dan kicau burung. Aris tersungkur di atas pasir basah, tubuhnya menggigil, nafasnya terengah. Ia mengangkat kepalanya pelan,
Ia melihat kaki seseorang berdiri di dekatnya. Aris mendongak. Itu dirinya, tapi berbeda. Senyumnya tidak sama. Matanya kosong, namun memancarkan kekuatan. Sosok itu membungkuk menatap Aris. Terima kasih, Aris. Suaranya, suara Sasmita. Tubuh itu tubuh Aris. Tersenyum lebar. Tapi yang ada di baliknya adalah Sasmita. Ia tidak lagi dalam wujud roh. Ia telah mengambil bentuk manusia. Tubuh Aris adalah wadahnya sekarang. Aku janji akan menjaganya. Ujarnya sambil melangkah pergi. Aris mencoba berteriak, tapi tak ada suara. Tangannya menembus tanah. Kakinya tak menyentuh dunia. Ia menatap sekeliling. Namun, dunia tidak lagi melihatnya. Aris masih berada di dunia roh. Ia melihat bayangannya sendiri, tapi tidak bisa menyatu dengannya. Di sekelilingnya, tanah merekah perlahan. Akar menjulur. Bisikan datang dari segala arah. Kau menggantikannya. Kau kini penjaga gerbang. Darahmu akan tenang di sini. Aris terduduk, menatap kosong. Ia ditinggalkan, diperalat, dikhianati. Senyum lembut Sasmita diingatannya kini terasa seperti pisau. Bukan kasih, tapi jebakan. Selang beberapa hari, di sebuah kota kecil, di bawah matahari pagi, seorang jurnalis amatir muda bernama Aris kembali ke kantor surat kabarnya. Ia tampak lebih tenang, lebih dewasa, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kata-katanya bijak, gerak-gerinya elegan, tapi dingin. Ia seperti manusia, tapi bukan manusia sepenuhnya. Di kaca jendela, bayangannya bergerak sedikit lebih lambat. Dan saat ia tersenyum pada rekan-rekannya, senyum itu milik Sasmita.